Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kerumitannya ditentukan oleh seberapa besar pula perbuatan itu memberi akibat pada orang lain. Maka tindakan penganiayaan seekor anjing jenis Maltese yang bernama Vicky di Jember, Jawa Timur pada 10 April lalu menjadi potret yang amat suram. Ironisnya, tindakan amoral itu dilakukan 4 orang remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Waktu kita tinggal tuh kayaknya Vicky aman-aman aja, baik-baik aja di dalam gitu loh, nggak kelihatan yang pengen keluar segala macam, nggak kelihatan seperti itulah. Ketika, eee, kita pergi nggak lama itu kenyataannya malah Vicky itu keluar. Nah, kalau kalau kita lihat dari CCTV-nya sih seperti itu, ternyata dia bisa keluar. Mungkin memaksakan Vicky udah nggak ada, dicari-cari itu akhirnya ketemu, ada orang yang bilang, "Nyari anjing ya yang warna putih ya, pakai baju?" "Iya." Nah itu terus dikasih tahu, "Itu anu, apa, terluka parah, sudah sekarat." Vicky, anjing Maltese berusia 6,5 tahun itu belum lama menempati kandang barunya. Tapi siapa yang menyangka anjing dengan bobot 4 kilogram dan memiliki rupa menggemaskan itu justru nyawanya melayang di tangan 4 remaja. Jangankan Victor, siapapun yang melihat perbuatan keji para pelaku tidak akan sanggup menanggung perih di hati ketika melihat Vicky terbaring bersimbah darah. Dan yang parahnya lagi, Vicky diduga kuat mengalami retak tulang kepala akibat hantaman keras benda tumpul menyerupai batu. Oh, waktu dibawa sama tetangga itu kayaknya pingsan deh. Terus ketika dicuci itu dia sedikit ngeringi, sedikit nangis gitulah, mulai ada suara-suara apa, kaing-kaingnya gitu dikit lah. Nah, terus sampai sampai pas saya pulang ketemu saya ya itu nangis terus. Saya bawa ke dokter, di dokter itu pun juga sepanjang perjalanan dia juga sudah selalu merintih kesakitan itulah. Anggapannya kayak kalau keluarga sendiri tiba-tiba anak kita sendiri dipukulin gimana sih rasanya ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Heeh, berat pasti. Nah, setelah di dokter, diperiksa dia bilang, "Oh memang ada retak di bagian mana ini, kepala dekat mata itu, yang kena batunya itu." Segala upaya untuk menyembuhkan Vicky telah dilakukan. Tapi sayang, anjing peliharaan Victor dan keluarga itu tak mampu bertahan lebih lama. Vicky mengembuskan nafas terakhir setelah semalaman berjuang melewati kondisi kritis. Awal kata dokternya sih bilang, ini sedikit menunjukkan, apa ya, perbaikan gitu loh, sudah ada sedikit menunjukkan apa ya, oh ya syukurlah kita pikir, ya sudahlah habis ini, karena dokter itu mau pergi ya kita nyoba nyari dokter yang masih ada di Jember lah, yang lain, semoga bisa. Nggak taunya setelah dikeluarin dari alatnya itu, ditaruh di kardus waktu mau kita bawa tiba-tiba nafasnya udah langsung, apa ya, satu-satu, langsung udah tinggal sekali tarik napas, lama banget, ya langsung kayaknya cuma 5-6 kali tarikan nafas habis itu udah langsung menghembuskan nafas terakhir. Kematian Vicky, anjing berjenis Maltese pasca dianiaya 4 remaja di Kaliwates, Jember menohok perhatian publik. Suara menuntut keadilan untuk Vicky serentak bergema di sosial media. Dengan bertuliskan tagar Justice for Vicky, lautan dukungan dari warganet hingga komunitas pecinta hewan turut menuntut pelaku segera diproses secara hukum pun kian kencang disuarakan. Alhasil, Polres Jember langsung mengambil langkah tegas, mengamankan 4 orang bocah yang diduga sebagai bukti penganiayaan Vicky untuk diproses secara hukum. Kalau seorang anak remaja sudah sudah berani melakukan kekejaman terhadap hewan, nanti kalau itu tidak mendapat sanksi, kedepannya
sasarannya siapa lagi? Bisa manusia loh. Nah, biasanya memang ini yang selalu sedikit sekali ataupun jarang orang tua bahkan guru mengajarkan kepada anak-anak tentang empati terhadap hewan peliharaan ataupun tanaman ataupun tumbuhan. Ini juga masih sangat minim sekali. Prihatin ya lihat berita itu, harusnya kan dijaga ya, makhluk hidup itu ya tetap kita nggak boleh menyakiti, saling menyakiti nggak boleh. Prihatin, semoga tidak terjadi lagi. Sebenarnya malam itu kita sudah sempat ngajak omong anak itu juga sih, waktu dalam keadaan kondisi Vicky kesakitan itu sudah sempat ketemu gitu. Cuma ya memang anaknya yang kayaknya sempat mikir seperti tidak mengetahui apa kesalahannya gitu loh. Menurut keterangan yang kami himpun dari pemeriksaan, memang dari pihak terlapor maupun dari pihak pelapor sendiri sudah ada upaya awalan untuk melakukan mediasi, namun tidak ada titik temu, sehingga dari kami pihak kepolisian sendiri tidak bisa memaksa itu. Terlepas dari para pelaku masih di bawah umur, tindakan penganiayaan terhadap anjing atau binatang jenis apapun tidak dapat dipandang sepele. Bagaimanapun, setiap makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup. Maka itulah yang membuat Victor rasa-rasanya sulit mengikhlaskan kepergian Vicky, anjing yang sudah menjadi bagian terpenting di keluarga kecilnya. Saking begitu terguncang, Victor mengaku sang istri sampai alami trauma berat. Sempet rasanya sedih banget lah ketika kita kehilangan, sama aja kehilangan orang yang kita sayangi lah. Ya mirip-mirip seperti itu. Kalau trauma, jujur istri saya sangat trauma karena dia bilang pengen menjadikan ini yang anjing yang pertama dia punya dan yang terakhir. Kontras dengan tindakan keji 4 orang remaja yang merenggut nyawa anjing Vicky, potret berbeda justru ditunjukkan sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas sosial merawat anjing-anjing terlantar yang diberi nama Shelter Pak Johan. Gerakan para pemuda ini tak hanya menyelamatkan anjing jalanan yang terlantar, tapi juga mengobati anjing-anjing yang menjadi korban kekerasan manusia. Maka inilah kesibukan para anggota komunitas pecinta hewan yang merawat dan memberi makan 300 lebih ekor anjing di Shelter Pak Johan yang terekam kamera Insert Investigasi. Halo Pak. Halo, selamat siang. Ini namanya siapa? Saya Dalang. Mas, saya mau dikasih unjuk nih cara memberi makannya gimana, sama mau memandikannya itu seperti apa sih? Oke, ini makanannya lagi dipersiapkan. Paling sekitar 5 sampai 10 menit lagi, setelah itu kita sama-sama lihat. Nah, makanannya biasanya dari apa aja tuh Mas? Makanannya daging ayam, khususnya kerongkong ya. Kerongkong sekitar 90 sampai 100 kilo. Halo Mas. Dengan Mas siapa nih? Fandi. Ini lagi mempersiapkan makanannya. Iya. Ini nasi dong, nasi dicampur dengan air. Ini untuk 300 ekor. Iya. Ini hanya untuk di belakang, kalau di depan kasih kering. Yang di depan ini kasih kering. Yang di belakang kasih basah. Proses pencampuran nasi, pertama nasi, kemudian di nasi harus dihancurin agar dia bisa tercampur serata mungkin dengan daging dan wet foodnya. Kemudian dikasih kaldu. Dikasih kaldu. Sejak berdiri di tahun 2019 silam, sudah lebih dari 400 ekor anjing berhasil diselamatkan di Shelter Pak Johan. Disinilah anjing-anjing tidak hanya diberi makan yang layak, tapi juga dirawat dengan baik, termasuk memandikan mereka setiap sebulan sekali. Tak sampai di situ, setiap anjing yang berada di shelter ini dipastikan sehat dan telah tervaksin. Ya, mandi sebulan sekali, tapi kadang-kadang juga kalau kita nggak sempat sih ya paling sebulan, kadang sampai sebulan lebih, sebulan seminggu gitu. Tapi rata-rata sebulan sekali. Tapi nggak yang satu blok semua sekali mandi 400 ekor gitu.
kita cicil. Minggu ini kita 1 blok nih kita habisin, minggu depan 1 blok lagi. Kan di belakang tuh ada 4 blok ya. Kalau untuk yang baru ya pertama-tama vaksin ya. Vaksin kemudian itu disteril. Obat cacing, obat kutu, ketika udah beres obat cacing semua, obat kutu, kalau anjingnya udah jinak baru kita pindahin ke belakang. Untuk kennel boy sendiri saya secara pribadi sangat tegas, sangat keras ya untuk kalau sampai ada yang benar-benar kasar. Kan beberapa saya sering ngeliat ada kennel boy-nya tuh di video-video TikTok itu kalau dimandiin, kalau anjingnya ikut diteplak, ditarik kayak begitu ya. Kalau saya dapat langsung saya keluarin tuh. Perbuatan baik pada hakikatnya bersumber dari hati nurani yang bersih. Begitupun perjuangan mencintai negeri ini yang dimaknai Raden Ayu Kartini pada dahulu kala juga bersumber dari kecintaan pada negeri ini. Maka bagaimana semangat Kartini ini dimaknai sebagai semangat perempuan dalam mengaktualisasi diri seperti yang dilakukan Michelle Hadib di panggung internasional? Saksikan saat lagi di Insert Investigasi.